Shalom jemaat Tuhan. Saya percaya setiap dari kita pagi hari ini rindu untuk selalu menyembah Tuhan, amin. Untuk itu mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau fokus untuk menyembah Tuhan. Sebab hanya Dia juru selamat dalam kehidupan kita. Hanya Yesus yang menjadi kekuatan dalam menghadapi setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau. Amin Tuhan. Juru selamatku. Tuhan Kau setia padaku. Kami yakini pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami Tuhan. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah
percaya padamu. Haleluya. Dengan kerendahan hati kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami naikkan syukur kami naikkan pujian kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebagai bentuk ucapan syukur kami atas setiap kasih-Mu, atas setiap anugerah-Mu yang Engkau telah curahkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji nama Tuhan. Bila Roh Kudus-Mu Tuhan bertata atas kehidupan kami, Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati kami. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhanku. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan. Kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Kita mau naikkan pujian di hadapan Tuhan. Allah yang luar biasa, yang selalu mencurahkan kasih-Nya dalam kehidupan setiap kita. Amin. Bersama-sama katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya-Mu tak pernah berakhir seumur hidup. kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya-Mu tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. kasih Allah, Kasih Allah, amin Tuhan. berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya-Mu tak pernah berakhir seumur. Lagi katakan kasih Allah, Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya-Mu tak pernah berakhir. amin Tuhan. Dengan sukacita, Cita-ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Dengan Raja. sukacita, Cita-ku amin. Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya berikan sorak-sorai yang mulia buat Tuhan kita. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang terbesar dan Allah yang termulia. Amin. Dengan segenap hati kami mau memuji Engkau Tuhan. Dengan segenap jiwa kami mau bernyanyi untuk Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari naikkan pujian bersama-sama. Senap hati aku memuji, senap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Amin Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji,
ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Amin Tuhan, biarlah semua memuji nama-Mu. Senang hati aku memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Kami angkat tangan kami Tuhan. Amin, haleluya. Memuji, kuangkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. sebab hanya Engkau yang terbesar Tuhan. Seluruh bumi memuji nama-Mu, sebab ajaib perbuatan-Mu Yesus. Haleluya. Kita mau nyatakan bersama-sama. Katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, bahwa hanya Engkau Bapa yang setia dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siapkan hati kami percaya firman-Mu mengubah hidup kami. Firman-Mu memberi kekuatan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Amin. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku,
hanya Engkau ya Tuhan. Engkau lebih dari harta. Haleluya Yesusku. Lebih dari harta. Lebih dari harta. Kaulah segalanya. Kenalah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sebab hanya Engkau ya Tuhan yang menyediakan segala yang kami perlu. Engkau yang menyediakan yang kami butuhkan. Terima kasih Yesusku. Kami mau nyatakan di hadapan-Mu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Andainya kami bisa mengatakan hal ini dari hati kami yang paling dalam. Apalagi waktu kami mengucapkannya, kami ucapkan dengan iman, dengan percaya sepenuh kepada Tuhan. Maka tenanglah hidup kami, sukacita hati kami, bahagia sepanjang pemikiran kami. Karena tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan yang menimpa kami. Engkau Tuhan yang memegang kendali atas hidup kami. Sampai sehelai rambut di kepala kami tidak akan pernah jatuh tanpa seizin Tuhan. Sebab itu apapun yang menimpa kami tetap berkata itu dalam kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kami, Engkau tetap beserta kami. Apapun yang menimpa kami sampai terburuk sekalipun, Engkau Tuhan tahu akan keadaan kami. Dan satu kali Engkau pasti memulihkan kami. Pemeliharaan-Mu sempurna, kasih-Mu luar biasa. Kekuatan-Mu dahsyat, kuasa-Mu hebat buat kami. Sebab itu biarlah pagi hari ini Engkau sapa kembali kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Supaya ibadah kami pada pagi hari ini adalah sebuah ibadah yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Tapi juga mendatangkan berkat bagi kami umat Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau yang menolong kami, yang memimpin kami dalam ibadah kami dari awal sampai pertengahan ini. Engkau juga yang akan mengurapi hamba-Mu. Bahkan pengurapan yang sama Tuhan turunkan atas kami semua.
buat kami mengerti, buat kami faham akan kebenaran firman-Mu, bahkan kekuatan untuk kami melakukannya pun kami tetap harap daripadamu. Dan waktu kami melakukan apa yang Kau mau dalam dilakukan, maka janji Tuhan pasti akan tergenapkan. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Sedangkan bagi kami jemaat GBD Elohim Batu adalah berkat yang limpah-limpah sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Ada tepuk tangan sekali lagi saudara. Iya, puji Tuhan. Silakan duduk sidang jemaat. Shalom. Halo, puji Tuhan ya. Ada banyak orang tadi pagi katakan kepada saya, kok lama Pak saudara ke sini ya. Saya saudara agak sedikit lama tidak ke sini karena ada satu kesalahan jadwal ya. Saya jadi minta maaf kepada Anda ya, kepada Tante, kepada Ibu Grace, Pak Budi, ya Om Dik juga ya. Saya ini buat jadwal ternyata salah dengan Lumajang. Ya, tapi saya ini bersyukur saya punya ibu gembala yang baik. Dia berkata, enggak apa-apa Steve, ya kita kan sering ketemu, saya ngalah saja kita ya. Sudah pergilah ke Lumajang dengan damai sejahtera ya. Jadi satu putaran kita enggak ketemu saudara ya. Tapi hari ini kita jumpa lagi Bapak Ibu saudara ya. Hari ini adalah hari Minggu yang amat istimewa, saya katakan demikian. Kenapa? Hari Minggu ini menurut kalender gereja, kita selesai merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ya, saya sebut dengan lengkap hari raya kita Kamis lalu adalah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ya, walaupun kalender Indonesia cuma berkata kenaikan Isa Al-Masih gitu ya. Kenaikan Isa Al-Masih. Saya tetap kalau saya punya pabrik percetakan gitu ya, kalender itu saya tulis ke hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus kemana Bapak Ibu? Halo, kemana? Ke surga. Ya, kenapa? Itu hari raya yang sangat penting yang mengingatkan kepada kita bahwa surga itu benar-benar ada. Ya, surga itu benar-benar ada. Ya, walaupun orang lain telah meragukannya kenaikan Yesus Kristus atau kenaikan Isa Al-Masih, tapi kita percaya kenaikannya adalah ke surga. Dan kita melihat banyak firman Tuhan berkata, Dia melakukan pekerjaan besar yang ada di surga. Dia berdoa buat saya dan Anda, Dia duduk di sebelah kanan, ya Bapa yang Maha Kuasa. Dan Dia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu pengakuan iman rasuli. Lalu Bapak Ibu Saudara, secara kalender gereja, setelah kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, minggu ini adalah minggu pra-Pentakosta. Karena minggu depan adalah hari raya Pentakosta. Ya, hari raya Pentakosta. Atau biasanya juga kalender gereja berkata hari-hari penantian janji Tuhan. Tetapi bagi orang Yahudi bulan ini adalah bulan Paskah yang kedua. Jadi orang Yahudi itu dapat merayakan Paskah yang berhalangan Paskah pertama, bulan depannya tanggal 14 bulan Abib pada bulan yang sama, mereka boleh merayakannya Paskah yang kedua untuk mereka yang tidak mampu jalan pada Paskah yang pertama. Kenapa? Karena semua orang Yahudi harus pulang ke Yerusalem. Dan untuk yang merayakan Paskah kedua tanggal 14 sampai tanggal 20 ya. Jadi pada hari yang ke-50 sejak Paskah pertama itu akan ditutup dengan hari raya besar. Hari rayanya sama namanya hari raya panen, hari raya penuaian, hari raya Pentakosta, hari raya ucapan syukur, hari raya persembahan. Ya, di mana orang-orang Yahudi wajib merayakan hari itu sebagai hari persembahan, tapi sekaligus menjadi hari bunga-bungaran, hari di mana mereka mempersembahkan korban. Makanya ramai sekali, ya mereka harus membawa anggur, mereka membawa delima, mereka membawa gandum dan sebagainya. Mungkin gereja di Jawa yang mendekati hari raya itu adalah GKJW. Ya, mereka punya hari raya yang namanya hari raya unduh-unduh. Ya, mereka mempersembahkan korban, mereka mempersembahkan persembahan. Tapi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu perikop kecil yang sangat penting juga. Setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, ya, lalu apakah yang dicatat oleh Alkitab kita? Jadi saya yakin kami selalu kita mendengar berita khotbah tentang Yesus terangkat ke surga.
setelah dia naik ke surga dalam posisi memberkati kita. Ya, saudara mesti ingat loh ya, posisi itu posisi yang bagus sekali. Ya, tidak ada seorang meninggalkan kita dengan posisi yang menjamin hidup yang begitu hebat. Ya, biasanya orang-orang yang kita kasih kalau berpisah itu selalu perpisahnya dengan tangan dilambaikan begini, saudara ya, yang namanya lambaian perpisahan. Ya, sampai jumpa ya, dah. Pernah Anda berpisah? Halo? Pernah antar famili, saudara di pelabuhan atau di lapangan terbang atau di terminal atau di tepi jalan, naik bemo, naik dokar. Ya, lalu berkata, dah, tolong gerakkan tangan Anda sama-sama 1, 2, 3. Ya, tahu artinya ini, saudara ya. Sampai jumpa ya, dadah gitu ya. Tahu artinya ini. Artinya dia begini ya, urusanmu ya, kita sudah tidak ada hubungan lagi untuk sementara ya. Nanti kita ketemu lagi, dadah, begitu ya. Walaupun kita cinta anak, cinta siapa-siapa, kalau sudah pisah sementara, itu ya sudah, kamu jaga baik-baik ya. Saya juga baik-baik jaga ya. Sampai jumpa, dadah. Lain dengan waktu saya membaca. Waktu Tuhan Yesus berpisah dengan murid-muridnya, berpisah dengan orang-orang yang ada di sana, saya bayangkan begitu hebatnya mereka sedang ada di sana, dan pada satu waktu, detik-detik di mana Tuhan Yesus mengangkat kedua tangannya, lalu dia memberkati mereka. Alkitab berkata, waktu dia sedang memberkati mereka, terangkatlah dia dan naik ke sorga. Wah, ya, dia berpisah bukan dalam keadaan dadah, tapi dia berpisah itu tangannya diangkat, memberkati umatnya, dan pelan-pelan dia naik ke surga. Kenapa saya katakan pelan-pelan? Karena mata mereka dapat memandangnya sampai jauh ke atas, bahkan sampai awan-awan menutupinya. Barulah ada suara yang berkata, mengapa engkau lihat terus ke atas? Yesus yang hari ini engkau lihat naik ke surga, dia akan datang kembali untuk yang kedua. Ya, jadi saya yakin saudara, dia ada di surga, tapi berkatnya tetap untuk kita. Dia ada di sana, tapi kedua tangannya, restunya sedang ada buat Anda dan buat saya. Jangan takut menghadapi apapun juga. Karena apa? Berkat Tuhan pasti ada hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Ada tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Betapa tenangnya kita, bahagianya kita. Hanya lihat gambar, lihat bayangan Yesus Kristus naik ke surga sambil memberkati kita. Ya, setelah peristiwa itu selesai, kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-12 sampai ayat 14. Mari silakan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayat 14. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya, puji Tuhan. Yang baru kita baca adalah satu kejadian setelah kenaikan Yesus Kristus ke surga selesai. Peristiwa itu berhenti, lalu dikatakannya, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Ya, jadi ini peristiwa atau ayat ini memberitahu kepada kita bahwa benar-benar kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu sesuatu yang ada, disaksikan oleh banyak orang. Lalu di sana ada satu tempat yang dapat dipastikan, yang ada di puncak bukit
yang namanya Bukit Zaitun. Ya, saya katakan kepada saudara, di bukit itu dibangun sebuah gereja. Ya, namanya Gereja Kenaikan. Tapi pada zaman Bizantium gereja itu berdiri, lalu di tengah-tengah altar itu masih ada batu tempat pertanda Yesus Kristus naik ke surga, dan batu itu ada satu stempel kaki gitu ya. Dan kita mungkin tidak bisa memahami bahwa itu memang telapak kaki Yesus, tapi itu adalah sebuah bangunan yang dibangun oleh masa perang salib. Lalu gereja itu dirobohkannya pada zaman pemerintahan Ottoman Turki. Ya, kira-kira tahun 1500 sekian gitu ya, oleh seorang sultan namanya Sultan Sulaiman Al-Yupi. Dibangunlah sebuah masjid sampai hari ini, namanya juga Masjid Kenaikan. Jadi kita tidak ada lagi punya gereja di tempat itu, sekarang jadi masjid ya. Dipakai oleh mereka beribadah penduduk Yerusalem Timur sampai sekarang untuk sholat setiap hari, bahkan hari-hari besar. Tapi untuk gereja diberikan kesempatan sekali setahun pada hari raya kenaikan Yesus Kristus ke surga, boleh mengadakan misa sepanjang hari, sekali setahun. Ya, kenapa? Saudara-saudara kita yang lain juga mengakui bahwa Yesus itu naik ke surga. Ya, makanya saya berkata, dunia itu tidak menolak berita tentang Yesus, yang ditolak cuma satu berita, yaitu tentang salib. Makanya tidak salah kalau Paulus berkata berita tentang salib memang kebodohan bagi orang dunia yang akan binasa. Tapi bagi saya dan saudara yang diselamatkan, berita itu adalah kekuatan Allah. Ya, berita itu adalah kuasa Tuhan. Berita itu adalah kebesaran Tuhan. Berita itu adalah mujizat. Basa Jawa berkata, pawarto bab salib iku pancen kebodohan, tumrape wong kang bakal tiwas. Ananging kanggo kita, pawarto bab salib iku sawab kang saka Gusti. Saudara kan tahu ya kata sawab. Jadi dunia ini dapat menerima berita Yesus itu, berita apapun dunia berkata ya, kecuali salib. Ya, Anda mau katakan Yesus itu lahir tanpa bapak, ya, dia hanya lahir dari seorang darah, perawan Maria. Mereka percaya Yesus itu buat mujizat. Wah, kita kalah loh. Kalau kita cuma beritakan tentang Yesus itu pembuat mujizat, mereka lebih tahu tentang Yesus perkara mujizat. Teman saya datang ke rumah saya dan berkata, Pak Stefanus, ternyata Yesusmu itu luar biasa loh. Ya, sayangnya ada katamu, ya. Coba dia berkata, Yesus itu luar biasa. Wah, lebih luar biasa. Ya, dia berkata, Yesusmu itu luar biasa. Dari mana kamu tahu Yesusku luar biasa? Yesus itu memang pembuat mujizat yang luar biasa. Oh, percaya ya? Iya. Dia itu waktu lahir, begitu lahir dari kandungan ibunya, dia sudah bisa berbicara. Wah, Alkitab kita tidak nulis itu. Ada Alkitab kita nulis Tuhan Yesus lahir terus berbicara? Ada enggak kira-kira? Malam itu dia dilahirkan di kota Bethlehem. Pada waktu dia keluar dari kandungan ibunya, dia berkata, Shalom. Ada enggak kira-kira? Tidak ada, saudara ya. Saya berkata, loh ono ya? Ono Pak. Alkitab kayak enggak nulis. Oh, di kita ditulis. Yesus itu waktu kanak-kanak, dia membuat burung dari tanah liat. Teman-temannya juga mereka buat burung dari tanah liat. Nah, saya mulai mikir, di mana bisa buat tanah liat? Nazaret itu enggak ada tanah liat. Nazaret itu tanahnya berbatu-batu. Golek lempung itu kan angel, saudara ya. Lalu ia berkata, punyanya Yesus itu yang paling bagus. Dan lebih heran lagi, waktu mereka heran dengan karyanya, burung-burungan itu ditiup, lalu hidup dan terbang. Wah, Alkitab saya enggak nulis. Oh, kita nulis. Hebat loh ya. Jadi kalau Anda cerita Yesus buat mujizat, mereka lebih banyak loh catatannya tentang mujizat. Mereka percaya Yesus naik ke surga, percaya. Yang enggak percaya satu tentang salib, jangan cerita Yesus disalib. Karena menurut mereka, Yesus itu enggak disalib, yang disalib itu Yudas. Mana bisa orang benar dihukumkan? Jadi waktu Yudas menjual Yesus, kata mereka, disalib. Enggak. Yudas itu mencium Yesus, lalu wajahnya Yesus berubah jadi Yudas. Wajahnya Yudas jadi Yesus.
Lalu Yudas ditangkap, lalu diadili. Makanya waktu diadili ditanya, dia ya papoh ngangoh, tidak ngerti apa-apa. Ditanya, Yesus, apakah engkau raja orang Yahudi? Dia berkata, engkau juga yang mengatakannya. Kenapa katanya? Katanya itu Yudas. Lalu waktu dia berubah jadi wajah Yudas, dia pergi seolah-olah untuk menikmati uangnya itu. Dan waktu itulah dia terangkat ke surga. Benar di Bukit Zaitun memang. Tapi peristiwa penciuman Yudas itu di lembah dekat Zaitun paling bawah dekat lembah Kidron. Nah, kenaikan sesungguhnya di atas di puncak Zaitun. Kaca titik tapi beda. Perhatikan itu. Ya. Lalu saya tanya juga, saya berkata, oh kalau gitu Yesus itu terangkat ke surga. Iya. Yang disalibkan Yudas. Alkitab saya ini kan nulis setelah dia diadili, dia ditangkap, lalu Yudas itu kan bunuh diri, gantung diri terus jatuh. Nah kalau Yudas itu yang disalib, lah sing bunuh diri iki Pak Demu apa Pak Lekmu? Nah kok dia ngamuk tuh saudara ya. Loh ya jangan Pak, lah apa deh Pak Deku bareng bunuh diri. Nah kenapa? Cerita Alkitab saya kan begitu. Ya. Jadi kali ini saya berkata tentang kenaikannya, mereka setuju. Lalu setelah itu selesai, tapi Alkitab belum selesai. Bagaimana ceritanya? Mereka meninggalkan Bukit Zaitun, kembali ke Yerusalem. Letaknya Bukit Zaitun itu ada di sebelah timur kota. Lalu dari Zaitun turun ke lembah. Antara Yerusalem dengan Bukit Zaitun itu ada lembah yang cukup panjang. Dan lembah ini punya banyak nama. Yang sebelah utara biasanya orang menyebut dengan lembah Kidron. Nama yang kedua lembah Kidron disebut dengan juga lembah Yehosafat atau Yosafat, lembah pengadilan. Lalu lembah itu juga disebut dengan lembah pujian atau lembah damai. Orang menyebut dengan lembah Shalom. Tapi lembah itu juga disebut dengan lembah berkat. Yang biasanya orang Israel menyebut dengan nama lembah Barakah. Terus menuju selatan, hampir belok ke barat, baru berubah nama lagi, itu lembah namanya lembah Gehinom. Dalam bahasa Arab disebut dengan lembah Jahanam. Nah disitulah Yudas bunuh diri dan sampai sekarang ada tanah namanya Hakaldama. Nah, ternyata seberapa jauh tempat Tuhan Yesus naik ke surga dengan kota Yerusalem dikatakannya cuma seperjalanan Sabat. Saya yakin kalau Anda baca pelan Anda akan penasaran. Seperjalanan Sabat itu berapa jauh Pak? Seperjalanan Sabat itu orang Israel punya peraturan dalam Talmud mereka. Kalau merayakan Sabat tidak boleh bekerja. Mereka tidak boleh menciptakan sesuatu termasuk menyalakan lampu. Itu tidak boleh. Karena menyalakan lampu itu menciptakan terang. Mematikan lampu juga menciptakan gelap. Tidak boleh. Jadi mulai Jumat, ya, sore sampai Sabtu malam, bukan hanya manusia yang pray, skakel itu libur. You know skakel? Apa itu? Skaklar. Skakel, skaklar. Ceklekan, saudara ya. Ceklek-ceklek gitu loh. Libur. Lift juga tidak boleh dipencet. Lift itu ada lift Sabat yang otomatis. Dan orang Yahudi tidak boleh jalan jauh. Dibatasi perjalanan Sabat maksimal 2000 yard. Sama dengan 1,8 kilo, tidak boleh lebih dari itu. Ya, jadi orang-orang Indonesia itu kadang-kadang ya pergi ke Israel itu ya rodok sok tahu gitu loh tante ya. Saya pernah diajak mereka komplain ya di kota Yerusalem berkata, Pak Stefanus ini hari Sabat, kita tidak boleh bekerja keras, ini Sabat. Oke, ya Pak Stefanus kita rayakan Sabat ya, mumpung di Yerusalem, setuju.
Saya senang saudara karena dari prei. Sehari saya tidak kerja apa-apa, ya tidak nerang apa-apa. Ya, lalu dia berkata begini, loh Pak, telurnya kok dingin? Iyalah, Sabat kan tidak boleh masak. Mateng kan. Lah rotinya kok atos Pak? Loh Sabat kok tidak boleh, jadi ya atos-atos panganan wes. Tidak ada masakan Pak. Gak ono sudah. Kalau mau makan ya kamu masak supermi di kamar ya. Tapi ingat, kamu kan merayakan Sabat, tidak boleh menciptakan loh. Ya terus ya apa Pak? Ya sudah diam aja lah. Jadilah Yahudi. Kalau memang mau rayakan Sabat seperti Yahudi, sing tenanan Yahudi. Lalu dia berkata, jam berapa Pak kita nanti pergi? Kita tidak pergi. Tuh Pak, hari ini kan banyak acaranya. Loh ya kita skip, tidak ada itu, hapus. Loh lah rugi Pak, bayar mahal kok di skip sehari. Kan Sabat ini. Loh terus. Lah rencananya kan kita mau ke Emmaus, rencananya kita mau ke Gilgal, mau ke Jericho, lalu kita ke sumur Yakub di Sikar. Nggak boleh Sabat. Loh memangnya kenapa Pak? Kita nggak boleh jalan lebih dari 2000 yard. Itu namanya perjalanan Sabat. Loh lah rugi besar Pak. Ya terserah, saya ya seneng kok hari ini kayak katoan pendek, musim panas, saya mau kongko-kongko di depan hotel. Pak gak sido Sabat-sabatan, wis saya budal aja Pak. Wis daripada rugi ndak sido Sabat. Ya coba kita lihat. Sabat itu penting, kenapa? Dilakukannya oleh orang Yahudi sampai perjalanan pun diatur. Lalu mereka kembali ke Yerusalem, kata tadi ya. Setelah sampai di Yerusalem, mereka pergi ke rumah yang telah disewa. Ya, mereka menumpang di loteng di Yerusalem di lantai atas dan mereka tinggal di sana. Dijelaskannya dalam peristiwa itu bagus sekali daftarnya itu saudara ya. Coba kita lihat siapa-siapa yang ada di sana. Tolong kita ulangi ayat yang ke-13. Perhatikan baik-baik. Setelah mereka tiba di kota, Ya. naiklah mereka ke ruang atas, Ya. tempat mereka menumpang. Terus. Mereka itu ialah Petrus dan Mereka Yohanes. itu adalah Petrus Dan Yohanes, Yakobus Yakobus dan Andreas, Andreas, Filipus dan Thomas, ya, Bartolomeus dan Matius, ya, Yakobus bin Alfeus, ya. dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Cukup. Urutan-urutan ini saya sangat tertarik untuk membacanya. Dituliskannya rasul-rasul yang berkumpul itu 11 orang. Karena yang satu kan sudah meninggal, satu sudah wafat yang namanya Yudas Iskariot. Tinggal Yudas satu, yaitu Yudas anaknya Yakobus. Ya, Yudas bin Yakobus. Jadi ada dua Yudas. Satu Yudas yang menulis surat juga ada di sana. Yang pertama yang mati itu adalah Yudas, satu-satunya murid Tuhan yang berasal dari Yerusalem. Di Yerusalem ada satu kampung kecil namanya Kariot. Makanya Yudas ini disebut dengan Yudas Iskariot, satu-satunya murid dari selatan, yang lain tuh dari utara semua. Nathanael dari Kana, Petrus, Andreas, Filipus dari Betsaida, ya yang lain di daerah-daerah Betsaida. Lalu urutannya itu bagus sekali saudara. Yang pertama disebut adalah Petrus, lalu Yohanes, betul ya? Lalu Yakobus, yang nomor 4 siapa? Andreas. Padahal kalau kita lihat sejarahnya, seolah-olah urutan ini Bapak Ibu Saudara kalau kita lihat dalam Alkitab, seolah-olah bukan hanya urutan numeral, tapi menjadi urutan yang membuat satu penilaian, satu urutan yang membuat mutu kualitas. Karena ada murid inti, kalau saya sebut dari urutan itu, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Makanya 3 orang ini terus ikut di mana-mana peristiwa. Selalu ada Petrus,
Yohanes dan Yakobus, Petrus, Yohanes, Yakobus, Petrus, Yohanes, Yakobus. Yang keempat baru Andreas. Padahal menurut ceritanya Alkitab mencatat murid yang pertama kali ketemu Yesus itu Andreas. Kok jadi nomor 4? Saya bisa bayangkan waktu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, hei Simon, anak Yohanes, namamu sekarang bukan lagi Simon tapi Petrus, karena di atas batu karang inilah aku akan dirikan sidang jemaatku dan kuasa alam maut tidak akan lagi berkuasa atasnya. Petrus dijadikan pemimpin. Padahal yang bawa Petrus kenalkan Yesus itu Andreas. Betul ya Om Dik ya? Kan Andreas yang bawa. Si Andreas kok ya enggak pegang tangannya Tuhan berkata, ojo ke susu Tuhan. Dulu yang kenal pertama Tuhan itu kan saya. Saya bawa kakak saya. Andreas itu adalah adiknya Petrus. Kok sekarang dia diangkat? Habis dia terus Yakobus, Yohanes, habis dia Yakobus, saya nomor 4, Seta. Orang itu kadang-kadang kalau lihat sejarah, dan Yohanes lebih hebat, Petrus lebih dahsyat, Yakobus luar biasa. Andreas itu hampir tidak dicatat dalam Alkitab kita. Catatannya Andreas itu cuma beberapa. 1, Andreas itu bawa Petrus. Yang kedua, Andreas bawa seorang asing wanita Sero-Fenisia yang sakit. Yang ketiga, Andreas membawa anak kecil yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Lain itu tidak ada catatannya. Petrus ini catat terus. Andreas itu bahkan kalau dicatat Andreas gitu saja, orang tanya, Andreas apa? Baru kasih embel-embel, kasih gelar, Andreas saudara Simon Petrus. Oh. Dan saya pikir gereja sekarang ini butuh Andreas. Orang yang tidak terlalu tampil, orang yang sederhana, bersahaja, tidak dilihat banyak orang. Tapi setiap kali bawa jiwa untuk Tuhan. Ya, tidak mentereng terus di depan, tidak memimpin rapat, tidak menentukan kebijakan, tidak memberikan sebuah peraturan, tidak menyampaikan sakramen-sakramen seperti Petrus, Yohanes. Dan hari ini saya ajak jemaat GBDI Elohim Batu, ayo kita doa. Supaya gereja kita akan muncul Andreas-Andreas yang dapat membawa jiwa bagi Tuhan, punya kerendahan hati yang luar biasa, bersahaja semata-mata hanya untuk kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan, ini yang kita perlu sekarang. Lalu bagaimana mereka? Waktu mereka ada menanti-nantikan, judulnya adalah Rasul-Rasul menanti-nanti. Coba kita lihat ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati Ya, dalam doa bersama-sama. cukup. Ulangi lagi Pak, ulangi lagi Pak. Dengar baik-baik jemaat. Mereka semua bertekun Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. dalam doa bersama-sama. Wah, saya ketemu mutiara ini dalam satu cerita yang bagus. Sampai kata itu tak garis bawahi dalam Alkitab saya. Mereka itu menanti-nanti. Ya. Tapi bagaimana caranya mereka menanti? Alkitab memberitahu kita, mereka itu bertekun. Yang kedua, sehati. Yang ketiga, berdoa bersama-sama. Lah yang dinanti-nanti itu apa? Ayat 4. Kisah Rasul 1 ayat yang keempat. Ya. Pada suatu hari ketika ia
makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Mereka dilarang untuk meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ, Ya, menantikan janji Bapa. menantikan janji Bapa. Perhatikan, menantikan janji Bapa. Janji yang mana, Pak? Lanjut. Yang demikian katanya, Ya, telah kamu dengar daripadaku, ya, sebab Yohanes membaptis dengan air, ya. tetapi tidak lama lagi Tidak lama lagi kamu akan dibaptis kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. dengan Roh Kudus. Ini sebuah janji. Mereka tidak boleh keluar dari Yerusalem. Terus bertahan ya. Sampai engkau menerima janji. Jadi yang mereka nanti-nantikan adalah janji Bapa yang berkata. Ya, apa katanya? Yohanes membaptis dengan air. Tapi tak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan baptisan Roh Kudus itu merupakan sebuah janji yang membuka semua hal. Kenapa? Pada waktu murid-murid menanti-nantikan, dipenuhi dengan roh, mereka berbahasa roh. Setelah mereka dipenuhkan dengan roh, muncul karunia-karunia roh. Ada mujizat, ada kuasa, ada pertolongan, ada hikmat, ada luar biasa. Sampai Petrus pada waktu dia dipenuhkan dengan roh, dulu sebagai seorang pengecut yang ketemu dengan genduk kecil, buren kecil saja, dia kehilangan nyali dan ditanya, apakah engkau juga bagian dari mereka? Enggak, aku enggak kenal dia. Iya, kamu kan orang dari sana, bahasamu itu kan sama. Bukan, betul aku melihat engkau bersama mereka. Sungguh mati aku enggak kenal dia. Tapi begitu dia dipenuhkan dengan roh, sekali dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Waktu itu murid-murid semua rasul-rasul mengadakan mujizat demi mujizat. Ya, kebesaran demi kebesaran, tanda demi tanda. Diawali dengan satu kata, mereka dipenuhkan dengan roh. Mereka berbahasa roh, jadi hidup dipenuhkan dengan roh. Itu adalah satu waktu yang membuka semua tabir kehidupan. Dan waktu gereja diawali dengan Roh Kudus, gereja itu menjadi gereja yang bertumbuh dan bawa banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Baca itu, buku sejarah lahirnya gereja Pentakosta di Indonesia. Bukan para profesor yang datang ke sini. Bukan para teolog yang hebat yang menyampaikan berita Pentakosta. Tapi pekerja-pekerja, ya Pendeta Van Hessel, Pendeta Peterson, yang waktu itu hampir saya berkata, teologia belum mapan, teologia belum ada. Karena kalau kita pikir zaman itu, belajar teologia hanya merupakan sesuatu import dari Eropa yang tidak ada apa-apanya. Mereka mulai mengadakan sebuah persekutuan, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan ada catatan seorang wanita pertama yang dipenuhkan dengan roh di Indonesia adalah Nyonya Van Hessel di Cepu. Dan dari situlah lahir gereja Pentakosta. Muncul macam-macam merek. Sekarang apapun mereknya, pokoknya tepuk tangan, pokoknya berbahasa roh, pokoknya bisa curahkan mata. Itulah hasil gerakan Pentakosta di Indonesia. Makanya muncul nyanyian yang saudara mungkin tidak suka. Pentakosta heranlah, Pentakosta heranlah, ya api Pentakosta heranlah. Betul ya? Apa yang tak diduga diberikan oleh sabdanya. Pentakosta heranlah, orang menghina. Yang heran itu Yesus, bukan Pentakosta. Saya berkata kepada saudara, awal dari semuanya adalah kepenuhan roh. Dan yang dijanjikan oleh Tuhan, mereka menantikannya. Hanya 3 hal sederhana. Bertekun, bertekun, sehati, dan berdoa bersama-sama. Bahkan
Kalau sudah ada roh, ayat 8. Coba kita lihat sekali lagi ayat yang ke-8 tolong. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Kalau Roh Kudus turun. Ke Kalau atas Roh kamu. Kudus turun, kamu akan terima kuasa. Terus Pak. Dan kamu akan menjadi saksiku Ya, di Yerusalem di Yerusalem, dan di seluruh Yudea seluruh Yudea, dan Samaria Samaria. dan sampai ke ujung Tepuk bumi. tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan, saudara ya. Kamu akan punya kuasa. Kamu akan jadi hebat. Kamu akan jadi saksi. Tunggu. Jangan keluar dulu. Sampai kapan? Sampai janji Tuhan itu tergenapkan dalam hidupmu. Hari ini saya berkata, mungkin Anda telah dipenuhkan dengan roh, Anda telah berbahasa roh. Ada janji Tuhan yang belum tergenapkan. Bukankah Tuhan berjanji akan memberkati kita? Yang sakit oleh bilur-bilurnya kita pasti disembuhkan. Ada janji-janji pemulihan. Ada janji-janji pemeliharaan. Saya berkata janji Tuhan pasti akan tergenapkan, jemaat. Tunggu, pasti dia akan genapkan. Dengan cara bagaimana kita menunggunya? Dengan bertekun, dengan sehati, dengan berdoa bersama-sama. Pasti kita akan terima janji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kenapa kita menanti janji Tuhan harus bertekun? Satu ayat, Ibrani pasal 10 ayat 36. Supaya kita tahu benar hari ini janji Tuhan pasti digenapkan. Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat yang ke-36. Ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Sebab jemaat kita memerlukan ketekunan. Terus. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Sesudah kita melakukan kehendak Allah, kehendak Tuhan. Kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Saudara, semangat hari ini ya, jangan susah ya. Janji Tuhan pasti tergenapkan. Yang percaya katakan amin. Halo, yang percaya katakan amin. Tenang, masa sukar pasti ada, masa sulit masih ada. Tapi perkataan Tuhan berkata, janji itu pasti akan digenapi. Hanya satu yang kita perlu sekarang ini, ketekunan. Apa jemaat? Lagi yang keras, apa jemaat? Sekali lagi katakan di sebelah, apa kita perlukan? Ketekunan. Tekun. Tekun itu apa? Sederhana, tekun itu setia. Tekun itu tidak pernah berhenti. Tekun itu berkesinambungan. Tekun itu always, tekun itu selalu. Tekun itu tidak pernah putus. Tekun itu tidak pernah berhenti kalau belum dapat. Ya tekun. Ya mungkin bahasa Jawa ini rada elek ya. Tekun itu ngeyel. Ya. Kalau bahasa orang-orang guyonan orang Batu itu tekun itu ngotot. Ayolah. Wo puyalah. Nipu ya wo pekso. Ya Cijen. Nipu ya wo pekso. Ayo ngeyel. Saya pernah ada orang ngeyel itu ya kudu guyu tapi ya dapat. 20 tahun lalu lebih, 20 tahun lebih ya. Saya ini makan mie di Jalan apa itu ya, Surabaya, Balai Kota. Kalau yang ke timur kan ada Wali Kota Mustajab, itu yang ke barat. Apa itu? Mohen apa? Oh ya, itu ada Depot Mie. Ya sebelahnya itu toko jual parcel. Saya ingat itu ya. Mau Idul Fitri saya makan mie, lah mie-nya ditutupi karena puasa. Lah sebelahnya itu orang sibuk bikin parcel. Lah kono pengamen ya. Pengamen itu gayanya ndak pokro-pokro, ya laki bawa pakai daster, nggawa gitar kecil. Saya ini mau makan ini ya kudu guyu ya gregetan dek nyanyi. Cek isu 7:30 terus ngamen. Lagunya terkenal, Rasa Cinta. Yang punya toko berkata, orangnya ndak ada, pasti ada. Kata, loh, kok pas ya?
Terus yang lain lagi berkata, yang lain aja, yang lain sudah katanya. Situ mana mbak? Kan duit cilik, engkau tak susui katanya ya. Terus berkata ngeyel sama niku, ngeyel itu gak oleh, atau gak ngeyel mana oleh, terus dia duit, terus dia pergi. Terus saya ini ambil kesimpulan gini, iya ngeyel itu mesti oleh katanya. Mungkin kita ini di hadapan manusia suka ngeyel, tapi di hadapan Tuhan kurang ngeyel. Ya. Ngeyel itu kadang-kadang ya memang untuk yang jelek kita ngeyel kadang-kadang. Ngeyel itu kalau terjemahan yang ngeyel yang bagus itu ya tekun itu. Tapi kalau ngeyel yang lain itu kan kadang-kadang kan jawab ngeyel itu ya. Orang Jawa ngomong gedang godok potel. Gerang goblok ngeyel. Lah itu lain dengan itu. Gedang godok potel. Sudah gerang goblok dikandani ngeyel. Tapi dalam hal ketekunan, ngeyel itu perlu. Ya, kayak perempuan itu minta kepada Tuhan. Ya, ada satu perempuan minta, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Tuhan tidak dengar. Tuhan tolong, Tuhan guru tolong. Dia minta terus. Muridnya berkata, kamu ini rame saja dari tadi. Guru suruh dia pergi. Dia tidak berkata, aduh murid kok kayak ngono ya, harusnya kamu itu jadi penyambung lidah. Kamu ini rohaniawan kayak ngono. Dia ndak ngoyel terus, tolong Tuhan. Sampai dia berkata, sorry lo ya, aku ndak bisa tolong kamu. Saya ini orang Yahudi, lah kamu kan orang asing. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Sampai Tuhan berkata gini loh ya, orang yang punya roti itu tidak dikasih kepada anjing, mesti dikasih anak. Sampai dikiri-kiri no. Iya Tuhan, walaupun saya ini anjing tidak dapat rotinya, kan gogrokannya saya dapat. Lah ini loh ngeyel itu saudara. Dan hari ini saya berkata jangan berhenti. Terus, kejar terus, cari terus. Setia. Terus setia, ngeyelo dalam rohani. Waktu saya dan Anda terus ngotot cari Tuhan, tidak putus asa, pasti Tuhan akan mengabulkannya, karunia-Nya akan turun buat kita. Amin. Yang kedua apa katanya? Sehati. Filipi pasal 2. Sebentar ya, supaya kita agak tahu sedikit. Filipi pasal 2 ayat 1 mulai. Sehati, coba kita lihat keterangan sehati itu diterjemahkan bagus sekali oleh Paulus. Filipi 2 ayat 1. Filipi 2 ayat yang ke-1. Ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, Ya. ada penghiburan kasih, Ya. ada persekutuan roh, Ya. ada kasih mesra dan belas kasihan. Ya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Sempurnakanlah sukacitaku, kata Paulus. Waktu Paulus ada di penjara, waktu dia dalam susah, aku tidak mikir lagi penjara, aku ini bikin seneng. Apa? Hendaklah kamu sehati sepikir. Hendaklah jemaat sehati sepikir. Dalam satu kasih. Dalam satu kasih. Satu jiwa. Satu jiwa, terus. Satu tujuan. Ya. Terus. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Tidak mencari kepentingan sendiri. Atau puji-pujian yang sia-sia. Atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Ya, sebaliknya dengan rendah hati. Ini orang sehati, jemaat sehati, bersatu dengan rendah hati. Terus yang seorang menganggap yang lain. Seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Cukup, nanti yang lain baca di rumah. Janji Tuhan pasti tergenapkan. Untuk siapa? Untuk orang yang dapat memberikan tempat depan untuk sesamanya. Saya paling ingat sekolah minggu di tempat ini ya. Ci Eli itu waktu ngajar sekolah minggu saya paling seneng tahun 80-an itu nyanyi apa? Biar Yesus makin bertambah. Betul Cik Eli ya? Ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Terus ku di tempat paling
paling belakang. Jika Yesus ditinggikan terus dan salibnya diberi, pasti apa? Pastikan menarik semua orang datang kepadanya. Kapan? Kapan? Sekarang. Itu nyanyian yang paling saya suka sekolah minggu di sini. Kelas saya ngajar masih di sebelah dapur sana dulu. Sehati itu dapat menempatkan orang lain. Yang tadi itu loh, contohnya Andreas itu loh. Kenal Tuhan Yesus lebih dulu. Dia rela kayaknya dalam tanda petik disalib gitu loh, selip. Dia mesti dijadikan paling belakang. Dan dia rela. Saya katakan jemaat, ini rahasia besar. Janji Tuhan pasti digenapi untuk jemaat Elohim Batu. Asal ndak eyel-eyelan, oyo-oyoan, gontok-gontokan mau dapat tempat yang di depan. Layani dengan tekun. Orang tahu, orang ndak tahu layani. Orang ngerti, orang ndak ngerti, ndak apa-apa. Orang lihat, orang ndak lihat, yang pasti Tuhan lihat. Semangat. Amin. Mungkin pelayananmu tidak berarti buat sesamanya, itu menurutmu. Tapi sesungguhnya tidak ada pelayanan tanpa arti. Ya, setialah di tempat Anda ditetapkan Tuhan, pasti Tuhan menggenapi firman-Nya. Yang terakhir katanya berdoa bersama-sama. Satu kali saya ini kok ya usil ya, saya ini tanya tante, aku ini mau tanya apa? Tante ini kok iso setia melayani sampai umur tua, ya, ndak alum. Kan banyak orang tua tuh saya. Tapi kan akeh sing alum, tahu alum. Layu gitu loh, memblek, kayak sing ndak kuat apa-apa gitu ya. Iki lek papa gedang itu sudah tutup papa gedang, mak gedang wis. Kan tante kelak sterek terus tuh ya. Terus saya ini duduk di situ mau kebaktian kemis, saya berkata, tante baru pergi dah? Iya, dari mana? Dari Belanda. Hah? Dari Belanda? Iya. Naik pesawat sih kuat tante, kuat. Iki umur 80 ke atas, Amerika, Belanda, Australia. Saya ini dalam hati ngomong gini, kisikil cap opo sih sing punya ini ya. Tante kuat ya? Kuat. Ya hebat loh. Saya sorry ya, saya ini harus sekarang diundang khotbah. Satu kali di khotbah, baru-baru ini khotbah. Sehari 6 kali. Wis dengklek-dengklek sih gili gitu ya. Saya ngomong, lek lambiku sih kuat, dengkul iki lho sakapate kuat. Katanya lungguh sih mesti tak telu ya. Nah, tante ini umur 80 lebih loh waktu itu sudah. Terus saya tanya, rahasianya apa tuh tante? Kok iso umur panjang, sehat, kuat? Jawabnya itu singkat, betul ya tante ya? Doa pagi jangan ditinggal. Doa pagi, ya. Udah yang lain Pak Silvanus akan tahu. Pasti firman Tuhan jawab. Satu saja saya tambahkan. Doa bersama jemaat pagi hari. Wow, betul ya tante ya? Oh. Saya jadi ingat kenangan tahun 80-an. Kalau saya dulu tinggal di Batu 80-an. Ya, jam 5 itu tante selalu sudah ada di depan piano. Sudah nyanyi, menyembah jemaat pada berdatangan. Beliau sudah memuji Tuhan. Sekarang saya tegaskan ada ayatnya lagi, tidak sesat ini. Janjinya Tuhan pasti tergenapkan. Tekun, sehati, doa bersama-sama. Dan dalam doa korporat, doa bersama, disitulah kuasa Tuhan akan jadi nyata. Dan tahun ini tidak ada jemaat yang tidak dijamah Tuhan. Tahun hari Pentakosta tahun ini tidak ada jemaat dibiarkannya. Semua dibolehkannya karena Tuhan menggenapi janjinya. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bangga membaca firman-Mu. Ada janji-janji Tuhan yang pasti akan tergenapkan. Hari ini hamba-Mu berdoa jikalau di antara kami para umat-Mu ada yang sedang masuk masa-masa penantian. Masa-masa mengharapkan pemulihan.
Seperti murid-murid berkata, Tuhan, sekarangkah waktunya Engkau memulihkan umat-Mu Israel? Ada pemulihan kesehatan, ada pemulihan ekonomi, ada pemulihan hubungan suami istri, ada pemulihan hubungan anak-anak dan orang tua. Ada hubungan yang retak antara jemaat dengan jemaat. Kami percaya Engkau akan segera pulihkan. Masa-masa penantian ini Tuhan, kuatkan kami. Ajari kami tetap bertekun, sehati, sepakat, sepikir. Bahkan kami akan masuk dalam doa bersama-sama. Dan kami percaya hari-hari Pentakosta ini akan menjadi hari pemulihan yang hebat buat kami. Sehingga seluruh jemaat akan menerima pemulihan. Dan pemulihan itu akan terjadi baik jemaat dewasa, kaum muda, remaja, sampai sekolah minggu, bahkan kaum lansia sekalipun, kami sedang dijamah Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu. Dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.